Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Magfiratul Ula, NIM 201200235. Saya dari kelas PAIH. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang toharoh. Toharoh adalah kegiatan bersuci dari hadas maupun najis sehingga seorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat. Landasan toharoh ada 3. Yang pertama, di dalam surat Al-Mudaththir ayat 4. Allah memerintahkan Nabi Muhammad supaya membersihkan pakaian. Makna membersihkan pakaian menurut sebagian ahli tafsir adalah 1. Membersihkan pakaian dari segala najis dan kotoran, karena bersuci dengan maksud beribadah hukumnya wajib, dan selain beribadah hukumnya sunnah. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 125. Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Yang ketiga, Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai siku, dan sapulah kepala kalian, kemudian basuh kaki sampai kedua mata kaki. Pembagian toharoh. Sebelum membahas sebagian air toharoh, maka kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai perihal air apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci. Ialah air yang turun dari langit atau keluar dari bumi dan belum dipakai bersuci. Di antaranya air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, dan air embun. Lalu untuk pembagiannya sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, air suci yang menyucikan. Ialah air mutlak atau yang murni dan dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh atau digunakan dengan sewajarnya. Yang kedua, air suci yang dapat menyucikan. Ialah air musyamas atau yang dipanaskan melalui cahaya matahari, yang diletakkan di tempat logam yang bukan emas. Yang ketiga, air suci tapi tidak dapat menyucikan. Ialah air mustamal atau telah digunakan untuk bersuci yang dapat menghilangkan hadas atau najis walau tidak berupa rupa, rasa, dan baunya. Yang keempat, air mutanajis atau disebut juga air yang terkena atau kemasukan najis sehingga jumlah kurang tidak dapat menyucikan. Yang kelima, air haram. Ialah air yang diperoleh dengan cara mencuri atau mengambil tanpa izin pemiliknya, sehingga air itu tidak dapat menyucikan. Toharoh pun terbagi menjadi 2 bagian, yaitu toharoh ma'nawiyah. Toharoh ma'nawiyah merupakan bersuci rohani, misalnya membersihkan segala penyakit hati, yaitu iri, dengki, ria, dan lainnya. Pasalnya, toharoh ma'nawiyah ini penting dilakukan sebelum melakukan toharoh hissiyah, karena ketika bersuci harus dalam keadaan bersih dari sifat-sifat syirik tersebut. Yang kedua, toharoh hissiyah. Toharoh hissiyah adalah bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis atau segala jenis kotoran, maupun hadas atau kecil dan besar. Untuk membersihkan dari najis dan hadas ini bisa dilakukan dengan menggunakan air seperti berwudu, mandi wajib, serta tayamum bila dalam kondisi tidak ada air. Toharoh menurut para ahli. Yang pertama, menurut manhaj Hanafi. Menurut manhaj Hanafi mengartikan toharoh adalah bersih dari hadas atau khabas. Bersih di sini maksudnya mungkin sengaja dibersihkan atau juga bersih dengan sendirinya, seperti terkena air yang banyak sehingga najisnya hilang. Hadas adalah suatu yang bersifat syar'i yang menempati pada sebagian atau seluruh badan sehingga menghilangkan kesucian.
Hadas disebut juga najasah hukmiyah, artinya sang pembuat syariah menghukumi. Jika seseorang berhadas, maka dia dianggap memiliki najis dan dilarang untuk melakukan sholat, sebagaimana juga dilarang ketika dia memiliki najis yang zahir, sedangkan khabath secara istilah adalah suatu jenis materi yang kotor dan menjijikkan yang diperintahkan oleh pemilik syariat untuk menghilangkan dan dibersihkan. Yang kedua, menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, toharoh ialah sifat hukmiyah yang orang memilikinya dibolehkan sholat dengan pakaian yang dipakainya dan tempat yang dia pakai untuk sholat. Sifat hukmiyah seperti sifat yang bersifat maknawi yang ditentukan oleh sang pemilik hukum sebagai syarat sah sholat. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwa toharoh dalam syara digunakan dalam dunia arti. Pertama, toharoh yang berarti melakukan sesuatu yang membolehkan seseorang melaksanakan sholat seperti wudhu, tayamum, dan mandi yang sifatnya sunnah. Sedangkan arti toharoh yang kedua menurut mazhab Syafi'i adalah menghilangkan hadas dan najis atau melakukan sesuatu yang semakna dan yang sebentuk dengannya, seperti tayamum, mandi sunnah, dan sebagainya. Yang keempat adalah mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali, toharoh menurut syara ialah hilangnya hadas atau yang semisal serta hilangnya najis atau hukum hadas dan najis itu sendiri. Adapun hilangnya hadas berarti hilangnya sifat yang menghalangi sholat dan yang searti dengannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.